017117, Prodi Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit materi dalam rangka menuntaskan ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar linguistik. Yang materi yang ingin saya jelaskan yang pertama, karakteristik atau ciri bahasa, yang kedua fungsi bahasa, dan yang ketiga sejarah bahasa dan ilmu bahasa. Selamat menyaksikan. A. Karakteristik atau ciri bahasa. 1. Bahasa adalah sebuah sistem. Yang dimaksud dengan sistem adalah susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Contoh, seperangkat komputer terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contoh, huruf A sampai Z dalam alfabet. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Yang dimaksud bunyi pada bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Contohnya, bunyi teriakan, bersin, batuk, dan lain-lain. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrer. Arbitrer berasal dari arbitrary yang berarti dipilih secara acak tanpa alasan. Mana suka ini berarti seenaknya. Asal bunyi, tidak ada hubungan logis antara kata-kata sebagai simbol dengan yang disimbolkannya. Contohnya, kita menamakan perabot rumah tangga yang digunakan untuk duduk dengan sebutan kursi atau bangku. Mengapa tidak disebut dengan atap? Yang kelima, bahasa itu dinamis. Sesuai dengan kehidupan manusia yang selalu berubah atau dinamis, maka bahasa sebagai satu unsur yang terkait erat dengan manusia otomatis juga bersifat dinamis. Contohnya, sarjana yang dahulu bermakna orang yang cendekia, sekarang merujuk pada lulusan perguruan tinggi. Yang keenam, produktif. Kata produktif dapat diartikan sebagai mampu menghasilkan secara terus-menerus. Contohnya, huruf yang terdiri dari A, H, N, T, dan U dapat membentuk kata Tuhan, hutan, hantu, dan tahun. Yang ketujuh, unik. Bahasa bersifat unik, artinya bahasa memiliki ciri khas tersendiri pada setiap sistem dan penggunaannya. Contohnya, rumpun bahasa Melayu Polinesia seperti bahasa Kalimantan, Filipina Utara, Sulawesi, Jawa, dan Sumba. Yang kedelapan, bahasa itu universal. Bahasa itu bersifat universal, artinya ada ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Contohnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, verba, adjektiva, atau adverbia. Yang kesembilan, bervariasi. Bahasa itu bervariasi, artinya bahasa memiliki berbagai bentuk. Contoh, berupa ragam bahasa formal atau baku, non-formal atau non-baku, lisan, tulisan, bertelepon, ber-SMS, jurnalistik, sastra, militer, atau hukum. Yang ke-10, manusiawi. Bahasa bersifat manusiawi artinya bahasa itu hanya digunakan oleh manusia. Contohnya, bayi yang lahir dan seiring tumbuh bisa dapat berbicara, belajar kata-kata yang hanya manusia yang bisa karena hewan hanya mempunyai insting dalam berbicara. Yang ke-11, bersifat konvensional. Konvensional artinya berdasarkan pemufakatan atau kesepakatan suatu kelompok. Contohnya, kelompok masyarakat bahasa Indonesia harus mengikuti aturan yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Yang ke-12, bahasa itu bermakna. Ditinjau dari fungsinya yaitu menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pemikiran. Jadi, bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna yang disampaikan dalam bentuk bahasa apapun tidak bisa disebut sebagai bahasa. Contohnya, lambang bahasa yang berwujud bunyi kuda, lambang ini mengacu pada konsep sejenis binatang berkaki 4 yang dikendarai. Kemudian, konsep tersebut dihubungkan dengan benda yang ada di dalam dunia nyata. B. Fungsi bahasa. 1. Fungsi ideasional. Bahasa digunakan untuk
mengungkapkan realitas fisik biologis serta berkenaan dengan interpretasi dan representasi pengalaman. Contoh, seseorang yang menceritakan kejadian nyata yang dialaminya dulu kepada temannya. Yang kedua, fungsi interpersonal. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas sosial dan berkenaan dengan interaksi antar penutur atau penulis dan pendengar atau pembaca. Contohnya, seorang ketua RT baru yang memperkenalkan diri kepada warganya agar terjalinnya interaksi dan hubungan sosial antar sesama. Yang ketiga, fungsi tekstual. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas semiotis atau realitas simbol dan berkenaan dengan cara penciptaan teks dalam konteks. Contohnya, ada sepasang kekasih yang baru saja menikah, kemudian saling memakaikan cincin di jari masing-masing sebagai tanda bahwa mereka sudah memiliki pasangan masing-masing. C. Sejarah bahasa dan ilmu bahasa. A. Perkembangan ilmu bahasa di dunia barat. Aristoteles membagi jenis kata bahasa Yunani kuno menjadi 3 golongan, yakni onoma, rema, dan sindesmos. Onoma adalah jenis kata yang biasanya menjadi pangkal pernyataan dan pembicaraan. Sementara yang dimaksud dengan rema adalah jenis atau golongan kata yang biasa digunakan sebagai pengungkap pernyataan atau pembicaraan. Sedangkan sindesmos adalah golongan kata-kata tertentu yang tidak termasuk di jenis kata onoma ataupun rema. Di Indonesia ada tradisi lain di dalam hal pembagian jenis kata ini, yakni pembagian jenis kata atas 3 golongan. 1. Is, yang kedua fiil, dan ketiga harf. Is adalah golongan kata yang mengalami deklinasi, fiil adalah golongan kata yang mengalami konjugasi, dan harf adalah golongan kata yang tidak pernah mengalami perubahan bentuk, baik yang bersifat deklinatif maupun yang bersifat konjugatif. Pembagian jenis kata pada zaman strukturalisme tidak lagi menggunakan kriteria filosofis. Kriteria yang dipakai adalah kriteria struktur yang meliputi struktur morfologis, struktur fraseologis, dan struktur klausal. Dari ketiga struktur itu, yang tampaknya paling dominan adalah struktur fraseologis dan struktur klausal. Berdasarkan kriteria itu, Anatomi Moeliano membagi jenis kata bahasa Indonesia menjadi 3, yakninya 1. Nominal, 2. Verbal, dan 3. partikel. B. Perkembangan ilmu bahasa di dunia timur. Sejarah perkembangan ilmu bahasa di dunia timur dimulai dari India pada lebih kurang 4 abad sebelum Masehi. Jadi, hampir bersamaan dengan dimulainya sejarah ilmu bahasa di dunia barat atau tradisi Yunani. Perkembangan bahasa di dunia timur ini ditandai dengan munculnya karya Panini yang berjudul Vyakarana. Buku tersebut merupakan buku tata bahasa Sanskerta yang sangat mengagumkan dunia, karena pada zaman yang sedini itu telah dapat mendeskripsikan bahasa Sanskerta secara lengkap dan sangat seksama. Teristimewa dalam bidang fonologinya. Sayangnya, buku tersebut teramat sulit dipahami oleh orang awam. Itulah sebabnya maka seorang murid bernama Patanjali terpaksa harus menyusun tafsir untuk penjelasannya yang diberi judul Mahabhasa. Karya Patanjali itu pada dasarnya disusun semata-mata berdasarkan dorongan atau motivasi religius. Para Brahmana dan Brahmacharya dalam mengajarkan pemahaman dan pengalaman isi kitab Veda kepada para pengikutnya tidak dilakukan secara tertulis, melainkan secara lisan. Hal tersebut dilakukan agar hal pengucapannya benar-benar mendapat perhatian. Pengucapan yang salah tidak hanya menyebabkan mantranya tidak terkabul, akan tetapi justru akan mendatangkan malapetaka. Untuk keperluan pengucapan atau sistem fonologi bahasa Sanskerta dipelajari dengan baik. Hasilnya sangat mengagumkan. Huruf Devanagari yang dipakai untuk melambangkan bunyi-bunyi bahasa Sanskerta sedemikian lengkapnya dan dilambangkan dengan cara khas. Baiklah, sekian video penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.